Oke, selamat datang. Hari ini kita akan membedah sebuah konsep yang unik banget dan, jujur aja, sering jadi bahan perdebatan, yaitu demokrasi Pancasila. Ini bakal jadi sebuah studi kasus kritis yang menarik, di mana kita akan lihat gimana sebuah ide global seperti demokrasi itu bisa loh dibentuk ulang sama nilai-nilai lokal. Dan tentu, kita juga bakal lihat apa aja sih kekuatan dan risikonya. Nah, pertanyaan pemantiknya ini nih. Apa demokrasi itu kayak resep kue yang paten, yang harus diikuti sama persis dimanapun kita berada? Atau, jangan-jangan demokrasi itu lebih mirip masakan lokal, yang bisa kita adaptasi, kita kasih bumbu-bumbu khas setempat biar rasanya pas? Dilema inti inilah yang akan kita jelajahi bareng-bareng. Ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari pertanyaan besarnya, terus kita definisikan apa itu demokrasi Pancasila, kita bandingkan dengan model global, dan terakhir kita tutup dengan evaluasi kritis. Yuk, langsung aja kita mulai. Jadi gini, di satu sisi ada gagasan demokrasi yang paket lengkap gitu ya. Satu ukuran buat semua, yang isinya pemilu bebas, hak individu itu mutlak, pokoknya itu standarnya. Tapi di sisi lain ada argumen tandingan yang bilang kalau demokrasi itu harusnya tumbuh dari tanahnya sendiri, berakar kuat pada budaya dan sejarah lokal. Nah, ketegangan antara dua kutub inilah yang bikin demokrasi Pancasila jadi studi kasus yang super menarik untuk dibedah. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Jadi apa sih sebenarnya demokrasi Pancasila itu? Yuk kita bongkar bareng-bareng definisi dan pilar-pilar unik yang membuatnya beda dari model-model demokrasi lain di dunia. Coba diperhatikan dua kata kunci di sini, musyawarah dan mufakat. Ini adalah pergeseran yang fundamental banget. Tujuannya itu bukan soal siapa yang menang suara terbanyak, bukan, tapi lebih ke gimana caranya semua pihak bisa duduk bareng, diskusi, sampai nemu jalan tengah yang disepakati bersama. Jadi fokusnya itu ada di proses deliberasi, bukan sekedar adu kuat di hasil voting. Fondasinya itu dibangun di atas pilar-pilar ini, musyawarah dan mufakat. Itu ibarat cara kerjanya. Gotong royong itu semangatnya. Sebuah ide bahwa masyarakat itu ya harus kerja bareng buat tujuan bersama. Yang unik lagi ada penekanan kuat pada keseimbangan hak dan kewajiban. Artinya, sebelum kita nuntut hak, ada kewajiban yang mesti dipenuhi dulu. Sementara itu, keadilan sosial dan ketuhanan jadi semacam kompas moral sekaligus tujuan akhir dari keseluruhan sistem ini. Nah, biar kita bisa lihat seberapa uniknya demokrasi Pancasila ini, kita butuh pembanding kan? Untuk analisis kali ini, kita akan pakai demokrasi liberal, model yang paling umum di dunia, sebagai cermin. Biar kita bisa lihat di mana letak bedanya, dan mungkin juga persamaannya. Kalau prinsip-prinsip demokrasi liberal ini mungkin lebih familiar ya di telinga kita. Individu itu jadi pusatnya, hak-haknya dilindungi mati-matian oleh hukum, dan keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas. Simple. Nah, model inilah yang akan kita jadikan titik kontrasnya. Oke, ini dia bagian dagingnya. Mari kita sandingkan kedua model ini. Kita lihat secara head-to-head di mana letak perbedaan filosofis yang paling mendasar di antara keduanya. Wah, ini perbedaannya mencolok banget kan? Di satu sisi, ada demokrasi Pancasila yang fokusnya ke harmoni kolektif. Di sisi lain, demokrasi liberal yang menempatkan hak individu di atas segalanya. Yang satu maunya musyawarah sampai mufakat, yang satunya lagi pakai aturan mayoritas lewat voting. Bahkan di sektor ekonomi pun beda jauh keadilan sosial versus pasar bebas yang kompetitif. Jadi ini bukan sekedar perbedaan teknis loh, ini adalah dua pandangan dunia yang benar-benar berbeda tentang bagaimana sebuah masyarakat seharusnya berjalan. Setelah kita lihat perbedaannya, sekarang waktunya kita lakukan evaluasi kritis. Apa aja sih keunggulan dari model yang fokusnya ke kolektivitas ini? Dan yang gak kalah penting, apa aja risiko atau tantangan yang melekat di dalamnya? Para pendukungnya tentu melihat kekuatan besar di model ini. Pertama, ini dianggap bisa banget mendorong harmoni di tengah masyarakat yang super beragam. Kedua, dengan menghindari tirani mayoritas, suara kelompok minoritas jadi punya kesempatan lebih untuk didengar. Dan yang terpenting, karena akarnya dari budaya lokal dan menekankan keadilan sosial, model ini terasa lebih pas, lebih otentik, dan lebih adil bagi banyak orang. Tapi, tentu saja ada sisi lainnya. Proses mencari konsensus itu bisa jadi super lambat dan nggak efisien. Yang lebih bahaya lagi, konsep kepentingan bersama itu bisa disalahgunakan jadi senjata oleh penguasa untuk membungkam oposisi dan kritik. Nah, disinilah letak kritik utamanya. Apakah penekanan pada harmoni kolektif ini pada akhirnya justru mengorbankan hak paling dasar individu, yaitu hak untuk berbeda pendapat? Kutipan ini menurut saya menangkap esensinya dengan sangat baik. Mungkin demokrasi itu bukanlah sebuah tujuan yang statis ya, tapi lebih sebagai sebuah proses negosiasi yang nggak ada hentinya. Sebuah tarik ulur yang konstan antara aku sebagai seorang individu dan kita sebagai sebuah komunitas.
Jadi, kita kembali lagi ke pertanyaan awal, tapi sekarang dengan pemahaman yang jauh lebih dalam. Di era globalisasi kayak sekarang, mampukah nilai-nilai lokal membentuk sebuah sistem demokrasi yang nggak cuma otentik, tapi juga efektif? Demokrasi Pancasila adalah salah satu eksperimen besar untuk menjawab pertanyaan itu. Apakah ia akan menjadi model yang inspiratif bagi negara lain, atau justru jadi pengingat akan tantangan-tantangannya? Jawabannya masih terus ditulis oleh sejarah.